Ibu saya bilang ketika kamu menolong orang yang sedang butuh bantuan, entah seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, kamu akan dimudahkan juga. Nah, itu ibu saya yang bilang. Tapi kalau di Amerika itu, ini yang saya survei ya, anak SMP itu udah nyimeng om. Dan itu bukan hal yang tabu, orang parkiran itu udah banyak. Ya, Cristo, Cristo, Cristo. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex Garangan yang berada di mana saja, mudah-mudahan keadaannya baik, sukses selalu. Pak D lagi akan cerita-cerita ini tentang perjalanan Pak D ini ya. Semenjak 3 tahun yang lalu itu, kalau di Indonesia itu Pak D sering dipanggil dengan Chef Dancuk. Ya. Kalau waktu awal-awal COVID itu Pak D lebih dikenal di Amerika dan Kanada itu melalui TikTok saya. Itu namanya agak bagusan, namanya Ricky Babi. Itu panggilan saya ketika saya memasak di Japanese restoran di Amerika. Akhirnya saya membuat channel Ricky Babi Chef. Waktu COVID itu karena mungkin banyak orang yang gabut, tidak ada kerjaan. Dan Ricky Babi Chef di TikTok itu viral dan sampai sekarang itu tembus 1,5 juta follower. Itu 90% followernya dari Kanada dan Amerika. Yang 20% itu tersebar di seluruh dunia. 1,5 tahun kemudian, kok Pak D ini berpikiran kenapa saya tidak mencari pangsa pasar di Indonesia. Karena Indonesia itu kan ini pemakai internet ketiga terbesar kayaknya di dunia. Terus akhirnya Pak D berpikir ini Pak D harus membuat akun sosial media yang paling banyak digemari orang Indonesia. Yaitu satu YouTube, yang kedua Instagram. Akhirnya pertengahan 2022 itu saya membuat channel YouTube namanya Ricky Babi Chef. Cuma saya saat itu sudah berpikir bagaimana membranding Ricky Babi Chef ini biar mudah diingat oleh orang Indonesia. Sekali melihat, wah langsung ingat nama saya. Akhirnya saya pikir-pikir nama yang paling bagus. Setelah disolati, dipuasai ya, akhirnya ketemu nama Chef Dancuk itu. Nah, ternyata bikin 1 video, 2 video, ternyata akhirnya beberapa video juga viral. Sampai sekarang ini sudah hampir 400.000 subscriber dan bahkan teman-teman yang subscribe saya itu menamakan diri mereka itu namanya Ex Garangan. Itu cerita sedikit tentang sosial media. Sebenarnya saat itu ada 2 option ya. Jadi teman-teman yang sudah mensubscribe saya itu, Pak D ini yang nyukrep Pak D banyak loh ini. Ini dalam 1 bulan udah 100.000 itu sangat luar biasa. Lah ini kayaknya kita harus dikasih nama Pak D. Nah teman-teman itu mengusulkan yang satu itu Dobolers. Karena yang di Fanny kan Chef Dancuk ya. Sehingga mereka menamakan diri Dobolers itu maksudnya ya orang-orang yang double itu ya. Kalau Gus Idam bilang itu yang bahlul-bahlul kan gitu. Terus yang kedua, ini kayaknya kalau Pak D seneng menggombali cewek-cewek Amerika. Ini kayaknya kita yang menyukai penjenengan ini namanya garangan. Jadi garangan itu banyak yang tanya di YouTube saya. Garangan itu apa atau bukannya garangan itu hewan. Jadi saya jelaskan di sini garangan itu kalau orang Jawa itu menyebut koniku rani rai-rai garangan. Itu artinya kita laki-laki yang suka menaklukkan hati wanita. Wah, itu tidak cuma 1. Wah, 2, 3, 4, 5 garangan. Dan cenderung garangan itu dalam konotasi negatif itu orang yang suka melanglang buana di dunia perwantaan gitu loh. Nah, terus saya pikir oke, pakai nama garangan tapi fan-nya Pak D ini kita kasih X. X itu berarti kan garangan yang sudah tobat gitu loh. Kenapa saya tahu X garangan ini belum tobat? Karena ketika saya mengupload video tentang masak, misalnya saya masak itu kan 10 orang om. Kalau saya masak customernya laki-laki semua itu viewernya kan tidak ada om. Sehari itu paling 10.000, 15.000. Tapi ketika saya memasak grup 10 orang, terus masih muda-muda, terus pakaiannya yang comang-camping gitu ya. Itu view sehari saya
2 hari saya 100.000 gitu. Jadi dari situ terbukti memang ex garangan itu ex garangan tapi masih garangan. Itu loh. Makanya saya sebagai mantan garangan juga, aku tahu yang mereka mau. Wah, gitu loh. Gitu. Jadi Jadi tahun 2003 itu Pak D juga finansialnya ngepres sekali ya. Padahal ganteng-ganteng begini Pak D itu juga sarjana saat itu. Dan mungkin ex garangan ada yang belum tahu nih Pak D ini sarjana teknik mesin. Wah, keren. Nah terus setelah lulus dari teknik mesin UNESA, Pak D sempat menjadi guru 2,5 tahun, guru STM. Terus habis itu berhenti karena tahu sendiri tanda kutip gajinya guru kan habis untuk makan ya. Terus akhirnya Pak D saat itu jualan alat-alat bangunan, nyelos keliling ke Karisidenan Kediri sini. Ada satu toko yang menanyakan, wah Pak D ini lulusan apa? Wah ganteng-ganteng begini sarjana loh Bu saya. Kok kerja kayak gini tuh gaji berapa? Yes, no choice, dijalani aja yang penting ada rezeki. Terus beliaunya ndak main ke Amerika. Nah berangkatnya dari situ saya. Jalannya yang nggak tahu Bu. Udah ini tak kasih nomornya ini kita proses dengan apa istilahnya uang saku yang pas-pasan, akhirnya menjual lapangan kecamatan, menjual apa dan sebagainya yang bisa kita jual. Singkat ceritanya Pak D berangkat ke Amerika tahun 2003 masuk sana. Biasanya kalau orang Indonesia masuk Amerika itu kerjanya ya dari bawah Om, nyuci piring dulu gitu. Berapa bulan kemudian belajar motong-motong, berapa bulan kemudian belajar masak, terus akhirnya jadi pemasak. Itu kebanyakan orang Indonesia khususnya yang laki-laki itu kerja di restoran. Jadi reasonnya ya tetap uang, cari yang lebih baik Om. Karena di Indonesia itu ya dari tahun dulu sampai sekarang cari pekerjaan itu sangat sulit. Nah ini Pak D di sana udah 20 tahun, itu kalau orang-orang menyebutnya saya itu udah menjadi camatnya Amerika. Udah terlalu lama sebenarnya Om, ini sebenarnya udah waktunya pulang dan istirahat dan ibadah. Ini mohon doanya ex garangan semua ya. Nanti Pak D tetap konten ini. Nanti mungkin kalau nggak ngerayu-ngerayu bule Amerika ya ngerayu bule-bule bakul pecel masih bisa ini, tenang saja nih. Memang no choice. Saya yakin ini juga masih dirasakan banyak laki-laki, banyak garangan ya yang ketika kita sudah berkeluarga tapi dihadapkan pada situasi ekonomi yang tidak stabil ya. Jadi memang harus nekat intinya. Untuk ex garangan yang saat ini sudah memulai bisnis di Indonesia dan riak-riaknya sudah akan berhasil ya stay aja di sini. Tidak apa-apa. Tapi untuk banyak ex garangan yang sekiranya di sini itu agak sulit ya. Kalian nekat misalnya ada tanah yang bisa dijual untuk uang saku ke luar negeri, berangkat aja. Saya rekomen berangkat aja. Karena zaman sekarang cepat sekali. Kalau kita nyantai-nyantai di rumah terus ikhlas dengan keadaan hari ini, kita yang akan kegiles zaman Om. Kalau di Indonesia ternyata tidak menjanjikan, ya harus nekat. Punya tanah 1 peta ya hajar aja wis. Jual laku berapa ratus ya, laku 100 bisanya berangkat ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan. Pokoknya karena memang penghasilan di sana diakui atau tidak berapa kali lipatnya di Indonesia. Misalnya kita prihatin di Amerika atau di negara lain 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun itu kita udah lebih baik lah, punya modal lah untuk gerak sana sini lah. Saya bicaranya in general ya. Jadi pada umumnya orang merantau ke luar negeri itu ya 85% pasti berhasil ya. Karena di luar negeri itu di sana itu memang kita niat untuk cari uang. Jadi memang di sana itu prihatin lah istilahnya. Kalau orang Jawa itu kita di sana itu sedang laku ya, sedang menjalani keprihatinan untuk mencari uang. Jadi ya di sana memang harus ngirit ya. Yang penting makan, yang penting badannya sehat, yang penting bisa bekerja, yang penting bisa mengirimkan uang balik ke Indonesia itu. Makanya ada kesempatan baik ini ya untuk ex garangan yang suatu saat nanti bisa ke luar negeri, pandai-pandailah membawa diri gitu. Karena di sana itu kita mencari uang, tidak usah itulah istilahnya ya. Saya pesen sekali ke ex garangan. Kita ke negara orang itu satu tamu. Kita di sana itu tamu, namanya tamu gitu kita ya harus tahu diri, terus tidak usah itu yang sopan ya, yang kita membawa nama keluarga, membawa nama negara. Yang kedua, di sana kita itu mencari uang. Udah itu sesimpel aja. Kita mencari uang, anggap aja negara yang kita tuju itu adalah sawah kita, harus kita rawat dengan baik. Kalau sudah selesai ya pulang, thank you, sudah selesai. Itu pesan saya ke ex garangan karena ada beberapa teman ini yang keluar negeri itu justru enjoy di sana. Apa istilahnya? Menikmati hidup di sana ya boleh tapi jangan kebablasan karena di sana kita mencari uang terus utang-utangnya kita
di Indonesia dilunasi, yang jual tanah tadi uangnya udah balik, baru mencari modal, baru pulang. Kita punya modal, cuman mau usaha di Indonesia. Pak D itu waktu pulang yang tahun 2018, Pak D keliling Bali, Jogja, Malang, Tulungagung, bahkan bicara kepada owner-owner bisnis. Itu uang 3 miliar itu masih belum cukup hebat lah istilahnya. Lah kurang ajar lah, saya 3 miliar aja enggak ada kan, saya bilang gitu bercanda. Ya kalau di Indonesia seperti ini Pak D. Pak D misalnya nanti punya kulineran, terus Pak D menciptakan menu-menu baru tentang Japanese, sushi dan sebagainya. Nanti itu laku rame, sebulan kemudian pasti ada yang ngopi Pak D. Lah yang ngopi itu mesti bikinnya lebih, ada something lebihnya daripada punya Pak D. Punya Pak D udah sepi itu nanti. Jadi event menciptakan sesuatu yang baru nanti dikopi. Nah, terus misalnya Pak D modalnya gede, bikin sesuatu yang baru yang kalau ditiru itu butuh modal banyak. Tapi terus tidak ada yang niru kan, terus rame terus Pak D. Tahu-tahu minggu depan udah sepi. Loh kenapa? Karena itu dilemari tanah kuburan. Bercanda guysnya. Jadi di sana itu dikatakan enak karena katanya duitnya, digitnya banyak. Dikatakan tidak enak untuk yang menjalani seperti kita ini, kita kerja keras, tidak nyantai-nyantai di sana itu. Kalau untuk orang Indonesia sebenarnya tidak begitu berat lah, karena orang-orang kita itu udah terbiasa dihajar dengan kerasnya kehidupan loh. Jadi nyampe di sana itu ya, kalau Pak D bilang keras itu kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak siap dengan berdiri berjam-jam seperti itu. Dan itu pun kita masih aktivitas motong. Kalau di restoran ya, motong ini, motong itu, masih nanti masak ke depan, lari ke sana itu. Emang capek dong, capek. Tetapi saya tahu mentalnya orang Indonesia itu kalau di Amerika, kita diakui sebagai tenaga kerja yang terhebat. Nggak pernah komplain, gitu. Kerjanya ya extra hour. Terus humble kita itu humble loh di sana. Terus bahasa Inggrisnya juga di atas rata-rata. Kebanyakan orang Indonesia ke Amerika tuh basic Inggrisnya ya sedikit-dikit bisa lah gitu loh. Jadi kita itu udah terpandang sebagai pekerja keras. Pokoknya disukai bos-bos di Amerika lah. Kilas balik sedikit. Dulu waktu Pak D masuk tahun 2003, sosial media kan enggak seperti ini Om. Facebook belum ada. Facebook udah ada tapi belum istilahnya merajalela seperti kan. Intinya sosial media kan belum ada. Jadi ketika masuk itu kita juga bingung Om, ini yang dituju ndak ada, terus mau kemana, cari kerjaan di mana itu terbatas sekali gitu loh. Makanya kalau dulu waktu saya sebelum pergi itu ya harus nyari at least 1 atau 2 orang nomor telepon yang bisa dihubungi lah. Nah, kalau sekarang itu waduh Instagram, sosial media, semuanya kan udah di mana aja kan ada. Kalau misalnya sampai ndak kenal orang Amerika pun, sama udah dapat visa, udah dapat tiket, aku ndak ada orang. Yang dicari kan Pak D Tanjo. Wah kan gitu. Wah ini Pak D Tanjo di Amerika ini, langsung DM saya dan sebagainya ya. Melalui momen ini kalau ada ex garangan yang sudah dapat tiket, dapat visa, tapi belum ada tujuan atau belum ada tempat yang dituju atau tempat yang untuk istirahat, langsung aja ke West Virginia. Pak D di sana punya base camp kecil-kecilan, itu muat 26 orang. Silahkan mampir sana. Lah tukang cuci itu kalau sekarang, tukang cuci walaupun jarang ya, paling enggak bikin 3.000. Terus tukang masak di belakang, kan ada yang masak di depan orang, kalau Ibaji itu ada yang masak belakang, itu 4.000 sampai 4.500 per bulan. Terus kalau chef-chef yang masak di depan itu 5.500 sampai 7.000 per bulan. Itu udah enggak bayar rumah, karena rumahnya udah dikasih sama perusahaan, sama company. Enggak bayar listrik, enggak bayar air, sisanya udah free semua. Pendapatannya gitu. Dan sekarang tempat belajar itu banyak sekali. Sama nih Mas Agung misalnya meluncur sekarang ke sana, terus sama Pak D tak masukin tempat training Hibaji itu paling sama kan pinter orangnya. Bahasa Inggris juga sudah bisa, paling lama sebulan sama. Walah, ajar langsung. Orang Indonesia itu cepet-cepet yang gitu tuh. Diajari itu udah sampai 2 bulan, 1 bulan udah nekat. Itu teman Pak D yang di video namanya Om Ferdi Somba itu, 2 minggu itu Om. 2 minggu dia kerja di Maryland. Terus saat itu Pak D telepon, gimana mau meluncur ke Fujama, ini Pak D mau pulang Indo. Minta 6.000 loh Pak D. Kamu itu baru bisa masak loh. Minta 6.000 tapi ya udah tak lihat dulu masaknya, oke. Baru masak 2 minggu 6.000 saat itu loh. Dan harus disyukuri tuh Om. Kadang-kadang 100 juta di Amerika sama 50 juta di Indonesia, itu pilih 50 juta di Indonesia. Karena di Indonesia itu circle-nya sampean, teman-teman sampean, terus keluarga. Tiap
hari bahkan mungkin sehari 2 kali saya nengok ibu, bapak. Lah itu kan yang tidak bisa lu beli dengan uang. Uang banyak tapi kan di jauh. Ada something happen di Indonesia, lu tidak bisa langsung pulang. Kalau Pak D ini kan karakternya begini Mas Agung, jadi hampir setiap video kan selalu ceria. Setiap sekarang kan ini, dan image-nya itu ngerayu ini, ngerayu sana ya. Kalau pas lagi masa-masa jenuh, jadi saya yakin ini juga dialami seluruh imigran atau seluruh perantau di luar negeri ya. Fisik capek, terus pikiran pas lagi drop juga Om. Itu sampai nangis loh kadang-kadang. Mungkin sekarang kan, Pak D nggak teling, mosok nangis betul. Di saat itulah saya sholat itu. Di saat itulah ketika pikiranmu sekarang kan pasti bisa merasakan ya, kadang-kadang pas pokoknya dari 8 penjuru mata angin itu semua masalah. Itu nangis sejadi-jadinya Om. Di sana sebatang kara. Terus pas lagi kita fisik capek, pikiran capek, besok juga mau ndak mau harus kerja. Mau sambat ke orang rumah jauh sekali, paling bisa cuma telepon, paling itu ya. Dalam kondisi itu masih dikabari ibu masuk angin misalnya, terus itu keadaan yang istilahnya dialami perantau yang kadang-kadang mohon maaf ya tanda kutip orang rumah itu kadang-kadang nggak merasakan itu. Kalau udah di posisi itu, duit itu kayak ini loh, kayak apa sih yang saya cari gitu loh. Tapi ya tetap kembali lagi gitu. Jadi tetap masalah hati saja ya, kalau perantau itu ketika drop ke titik zero itu yang masa-masa sangat sulit ya bagi imigran, karena jauh dari rumah dan kita nggak bisa nengok gitu. Malah kebanyakan dari kita kan kalau di Amerika atau Jepang yang kontraknya belum selesai, Taiwan apa, bahkan keluarga ada kejadian apa kan kita nggak bisa pulang loh. Coba itu. Pada sisi itu, waduh, uang itu kayak tanda kutip ya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tapi kalau masa itu udah lewat ya nyari uang lagi. Susah, kehidupan itu ya harus kita terima ya. Memang kehidupan itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Bagaimana sekarang itu kita mengayemkan hati kita ya dengan posisi kita sekarang yang ada, kita syukuri ya toh. Panjenengan dengan keadaan ini menurut kacamata saya loh, panjenengan itu lebih sukses dari saya. Sampai di rumah bisa punya karyawan hampir 20 orang ya kan. Penghasilan secara nominal saya lebih sedikit, tetapi kalau kita bandingkan dengan sampai di rumah, sampai bahagia di lingkungan keluarga gitu, uang saya itu tidak ada artinya. Jadi menurut penyawangan saya itu panjenengan lebih sukses daripada saya, karena sampean tinggal mengambil rezekinya, tinggal tangannya tinggal begini-begini. Kalau saya kan harus terbang. Udah nyampe sana dihajar 10 jam tak, ya kan? Nanti baru terbang lagi pulang. Aduh, ribet Om yang saya itu. Ini satu hal yang perlu saya sampaikan ke ex garangan. Please, ini ya, kalau mau mencari agent itu harus 1000 kali dipikir, diselidiki ya. Karena kasus yang mau berangkat terus tidak jadi berangkat itu 70% loh. Di Tulungagung sendiri itu 1 tahun yang lalu itu ada 40 orang yang sudah setor 40-an ya. Pokoknya agennya itu udah ngambil 2 miliar. Terus 2 bulan tutup itu. Kalau tidak salah mohon maaf di daerah Bono atau mana ya. Itu orang mau ke Amerika loh. Nah, kasus-kasus seperti ini Pak D tidak bisa menyarankan ke agen A, B, C, D ya Om. Karena Pak D itu lama di Amerika. Kalau yang di sini tolong silahkan diurus sendiri, tapi yang hati-hati. Tapi kalau misalnya ke Amerika sama udah masuk ke sana, tidak ada yang dituju, silahkan cari Pak D. Insya Allah untuk penampungan sementara, terus sambil nanti linknya Pak D kan banyak. Nanti saya telepon-teleponkan mana ada pekerjaan buat kalian, nanti baru berangkat, nggak masalah. Tapi kalau untuk di Indonesia, Indonesia ngeri loh, agen-agen yang juga banyak loh. Hati-hatilah, yang sudah jual tanah nggak berangkat, apa ada banyak itu, tidak di Tulungagung aja, di Ponorogo, di Madiun. Ada teman Pak D yang di Bali itu juga begitu. Uang udah masuk, ditunggu, 6 bulan lagi, 2 bulan lagi, sampai habis bulannya tidak berangkat. Banyak kasus seperti itu, agen yang nakal, dan kita tidak bisa bilang ya agen itu bagus apa enggak ya, karena tahun ini agen ini bisa memberangkatkan 20 orang ya, terus tahun depan belum tentu loh Om, karena gini loh es garangan ya, khususnya yang ke Amerika. Kalau yang ke negara lain saya belum pernah ke sana. Yang ke Amerika itu sampean punya duit untuk uang saku ke sana dan untuk ngurusnya, terus sampean pinter bahasa Inggris gitu, belum tentu sampean dapat visa, karena visa itu yang interview kan langsung dari embasinya Amerika. Itu saman sogok berapapun tidak bisa. Even agent itu udah
Kalau sudah ngurusi prepare semuanya, ketika masuk di embasinya Amerika, dia udah nggak tahu apa yang akan terjadi. Sampean punya duit, gitu. Terus sampean pinter, terus rezekinya belum dapat, ya nggak berangkat. Tapi ada orang yang punya duit, nggak bisa bahasa Inggris, rezekinya memang ke sana, dapat visa loh. 8 bulan terakhir ini saya interview orang-orang yang masuk ke Amerika itu pakai visa B1 B2 Om. Makanya nih ex garangan silakan cari informasinya ya. Visa turis B1 B2 itu gampang banget kata mereka. Pak Desa itu cuma dikasih 3 pertanyaan loh. Kesana berapa lama, hotel mana yang untuk menginap, tempat mana yang akan dituju, terus bawa uang saku berapa. 4 pertanyaan itu berangkat. Nah itu nggak tahu ya apa terakhir-terakhir ini pemerintah Amerika itu butuh tenaga kerja atau bagaimana. Pak D ini kan orangnya banyak omong. Itu udah tipikal saya itu seneng berteman, seneng bersahabat. Terus ngonten ini salah satunya memang saya pengen istilahnya sharing, oh di Amerika itu kerjaannya itu seperti ini. Kalau Pak D itu yang masak itu loh Om. Jadi orang Indonesia itu mulai tergambar, oh berarti yang orang-orang kerja di Japanese jadi chef itu begini, pengenalan begini gitu. Nah terus saya itu sudah mempelajari culture-nya orang Amerika. Dari yang paling kecil itu Pak D pelajari sampai Pak D itu pergi ke pelosok-pelosok desa gitu. Om bisa lihat nanti perjalanan video-video saya yang di YouTube itu saya sampai interview ke masyarakat aslinya sana, ke pelosok-pelosok desa itu saya pengen mempelajari culture mereka, terus keseharian mereka seperti apa. Itu ternyata banyak sekali perbedaannya antara orang Amerika dan Indonesia. Oh bagusan mana Pak D? Amerika sama Indonesia? Indonesia ada bagusnya, Amerika ada jeleknya. Jadi ada beberapa culture yang memang harus kita transfer ke Indonesia. Terus banyak budaya Indonesia yang sedikit demi sedikit itu saya kenalkan ke mereka. Contoh Mas ya, orang Indonesia ini kalau misalnya lampu merah mati, terus belum ada polisi, itu kendaraan kan yang dari sebelah timur masuk, terus yang selatan ngebel. Nah kalau culture di Amerika, ini lampu merah mati dan tidak ada polisi, itu jalannya yang dari timur satu, masuk kan, jalan kan, terus belakangnya ngikuti berhenti. Terus nanti yang dari selatan satu jalan, belakangnya ngikuti berhenti. Itu jadi muter satu-satu sampai lampu merahnya nyala. Di sana tuh kalau lampu merah kan satu kota itu kan udah padat gitu ya Om. Mana mungkin mereka bisa mengirimkan polisi ke setiap titik? Nggak ada. Tapi drivernya udah menjadi culture mereka. Terus culture Indonesia yang lebih baik dari Amerika apa? Anak-anak muda di Indonesia ini kan istilahnya masih istilah basic agama kita kan tanda kutip kan bagus sekali ya. Tapi kalau di Amerika itu ini yang saya survei ya, anak SMP itu udah nyimeng Om. Dan itu bukan hal yang tabu. Ya mungkin kalau misalnya ketahuan orang tuanya dimaki-maki, tapi tidak sampai ke taraf kalau kita di sini ketahuan nyimeng, gua hajar anak saya kan gitu. Terus di sana SMP kelas 3 itu itu udah biasa. Nanti SMA kelas 1 mereka bisa nyopir itu orang di parkiran itu udah banyak. Dari sisi itu anak-anak generasi Z itu masih bagusan kita banyak sekali. Ketika saya bisa interaksi dengan ex garangan itu, baca-baca komen itu ada kebahagiaan. Itu kan saya kerja 13 jam. Biasanya kalau saya nyuting kan tak kasih GoPro di dada itu ya Om ya. Jam setengah 11 pulang, mandi, kadang-kadang sholat dulu ya. Terus ngedit, itu bisa 3 jam loh. Ngedit sendiri pakai HP itu bisa 3 jam, 3 jam setengah. Sampai jam 4 kan, setengah 5 saya upload, saya tidur, besok pagi bangun jam 9, udah kerja lagi. Itu tiap hari. Terus kenapa itu tetap saya lakukan? Oh, itu tidak baik loh Pak D buat kesehatan. Karena banyak yang komen, katanya mereka itu dengan video saya dan saya kasih translate bahasa Indonesia, itu mereka merasa terbantu. Banyak yang komen, belajar bahasa Inggris lebih mudah dari channelnya Chef Dancuk katanya. Wah itu entah itu bener apa enggak ya. Saya tuh merasa tersanjung terus bahagia malah gitu. Wah berarti konten saya ini bermanfaat buat ex garangan itu ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata dalam misi saya yang mentransfer beberapa budaya Amerika tak kenalkan ke ex garangan dan beberapa budaya Jawa atau budaya Nusantara ke tetangga-tetangga saya kepada bule-bule itu membuat saya itu merasa berguna gitu loh. Karena banyak dari video saya itu yang orang Amerika sampai geleng-geleng tak ceritani budaya Indonesia gitu. Makanya baju chef saya itu tak kasih Garuda Pancasila, bendera. Iya, saya kadang-kadang ke Walmart kalau belanja grocery itu, belanja kebutuhan makannya pakai belangkon bro. Itu kalau ada yang lihat ex garangan itu, saya ngobrol dengan tetangga saya namanya Pak Dejon itu, saya mesti pakai belangkon. Sampai dia nanya, itu topimu kamu pakai terus topi apa itu? I have many islands in Indonesia, you know.
so many ethnic, you know, every ethnic have different custom, different culture, different language. Wow, really? Tak bilangi kita punya 1100 bahasa aja dia, bullshit. Lu beneran saya bilang gitu. 1100 bahasa, 834 pulau. Tak ceritain gitu. Mereka tertarik karena apa? Mereka tidak mendapatkan informasi itu dari mana pun ya, dari TV, dari mana itu enggak ada. Nah, itu saya perkenalkan. Wah, itu seneng om gitu loh. Makanya kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk, matane demi X garangan ini cowok. Jadi kepulangan Pak D yang tahun ini luar biasa mas. Kemanapun Pak D pergi, at least satu orang itu mesti ada yang tahu. Itu masya Allah, saya sampai merasa wah ini udah artis lokal ini ya. Saya ke Telaga Sarangan itu ada yang tahu, saya ke Kediri ada yang tahu, saya ke Madiun malah banyak yang tahu, saya ke Jogja itu es garangan banyak sekali. Imigran itu bisa beli properti di Amerika gitu ya, itu bisa ya, syaratnya apa gampang lah, pokoknya paspornya jangan sampai mati ya. Itu beli mobil, beli pekarangan, beli rumah itu bisa diatur. Nah kok Pak D beli rumah di sana ya, salah satunya itu tadi om. Pertama, sampai kapan Pak D akan bolak-balik ke Amerika itu belum saya putuskan, artinya sampai detik ini saya masih pulang tiap tahun gitu, sehingga ketika saya tidak punya rumah dan nanti misalnya saya sudah berumur agak lanjut dan tidak segagah ini, tidak seganteng ini, mungkin kan saya nanti akan cari kerjaan yang istilahnya 1 minggu 2 hari, 1 minggu 3 hari gitu ya. Kalau orang yang kerja part time itu tidak dapat rumah dari company. Nah nanti saya misalnya, oh ternyata saya nanti umur 60 kok pengen masih ke Amerika, masih balik Tulungagung, di Tulungagung lama balik Amerika, kan ada tempat yang dituju. Karena kalau kita tidak kerja tidak ada tempat om, rental juga mahal. Kalau punya rumah sendiri kan pulang ke rumah sendiri om. Nah yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, orang kalau baru pertama kali ke Amerika tidak ada yang dituju, pusing sampean Pak, mau kemana coba? Nah, rumah saya kan agak gede itu, bisa 24-26 orang itu. Ya silahkan, welcome. Itu anggap aja rumah kita bersama. Orang yang nggak punya tujuan, Pak D, saya mau tidur dulu sebelum cari kerjaan. Welcome, monggo. Batas itu, jadi saya cuma persiapan untuk pas retire nanti, syukur-syukur minta doanya sekarang semua, saya segera bisa mempunyai warung sendiri, sehingga tidak harus kerja setiap hari seperti ini gitu. Nanti kalau punya warung sendiri, kerja 1 hari, ngonten 6 hari. Woi, ada beberapa teman yang juga mengasih saran, Pak D, jangan terlalu open karena sampai tidak tahu orang itu siapa, terus nanti bagaimana gini. Oh no, saya bilang gitu. Saya 0% saya mencurigai orang-orang Indonesia yang masuk ke sana. Mesti orang Indonesia yang masuk ke sana itu berarti orang yang memang butuh bantuan saya ketika beliau tidak ada teman ya selain saya. Ya mesti dia cari tempat untuk tidur dulu. Sama tidak ada yang dituju, silahkan datang. Kalau misalnya uang sakumu tinggal dikit, makan beras nggak masalah. Saya begitu aja itu. Saya tidak mau mencurigai orang yang butuh pertolongan. Udah masuk aja. Karena saya waktu pertama dulu itu nyari bantuan itu susah sekali loh. Apalagi di Amerika loh. Ibu saya bilang ketika kamu menolong orang yang sedang butuh bantuan, entah seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, kamu akan dimudahkan juga. Itu ibu saya yang bilang. Ya karena ada kejadian di hidup saya yang saat itu sebelum saya berangkat ke Amerika, saya pernah menolong seseorang dan ternyata saya ditolong balik dengan kasus yang sama baru 2 tahun yang lalu. Jadi Tuhan itu membalasnya, yang kejadian itu butuh waktu 20 tahun. Simple ya, kalau untuk keluarga, mudah-mudahan saya ini dalam proses membuat warung sendiri di Amerika. Itu udah ada teman yang memberikan jalan, membuka jalan, insya Allah, mohon doanya. Regulasi di Amerika bikin usaha itu sangat gampang dan sesuai aturan listnya itu yaitu udah dikasih izin. Itu yang pertama. Di Indonesia mungkin sekarang juga sudah mulai mudah. Tapi yang kedua ini yang berat ini. Di Amerika itu kalau mau bikin restoran, ini Pak D bisa cerita dan Pak D menuju ke sana itu karena teman Pak D itu dari Madiun itu ada yang punya 14 restoran sudah. Jadi saya belajar dari beliau. Gampang di sana kalau udah megang duit. Kita mau bikin restoran itu tinggal datang ke kota itu. Kita survei populasinya berapa ribu orang. Terus kita list restoran Asianya ada berapa restoran. Di sana itu disebutnya Walmart. Itu ada nggak di situ? Kalau semua itu udah terpenuhi, populasi lebih dari 12.000, restoran Asia cuma 1. Misalnya Chinese restaurant udah di sana. Kita restoran Jepang masuk, 85% berhasil restorannya. Nah, enggak seperti di Indonesia, bro. Khususnya Tulungagung, bro. Orang Tulungagung itu suka sesuatu yang baru muncul gitu ya.
sewerbu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama kayak aduh ramai sekali itu loh. Nggak tahu ya kenapa nanti bulan ke-5, bulan ke-6 itu mereda udah ditinggal. Judulnya apa? Gampang bosen wong Tulungagung itu. Orang Amerika itu memang udah terkenal dari 200 tahun yang lalu. Itu mereka memang tidak suka masak. Di Amerika itu sudah sibuk kerja. Terus rata-rata di Amerika itu ketika anaknya umur 18 tahun itu udah pada keluar rumah. Jadi banyak yang rumah gede itu cuma dihuni 2 orang atau 3 orang misalnya. Lah, kalau 3 orang terus harus masak ya Pak. Beli ke toko grocery, beli kentang, beli daging, beli bumbu ini. Masaknya nanti setengah jam. Setelah masak masih kurah-kurah lagi terus. Itu udah efektif buat orang Amerika itu. Makanya kenapa Amerika itu bermacam-macam restoran jumlahnya ribuan kok tetap laku. Karena apa? Memang orang Amerika tidak suka masak di rumah. Sekali masak nanti party mereka. Misalnya pas acara apa gitu ngundang keluarga yang dari luar state atau luar provinsi datang masak gede-gede. Kalau keharian, seharian makan Pak. Hari ini di restoran Pak D. Besok lagi di restorannya Mexican. Hari Jumat di Italian restoran. Hari apa itu muter gitu terus ngabisin duit gitu loh. Jadi karena kalau misalnya populasi oke, restoran Asianya baru ada 1 atau belum banyak dimasukin itu kalkulasi di atas kertas jalan restoran. Tapi ya tetap kita harus masak yang enak dong, kualitinya kan juga harus kita bagusin, terus tempatnya harus bersih ya, tetap harus di manage profesional. Tapi kalau kondisi yang memukul kita, ya kan? Terus apalagi kalau hidup di desa itu dengan keadaan nganggur atau keadaan tidak punya itu kan malu iya kan? Wah kan kita tuh kayak merasa sampah itu ya. Itu yang membuat wah saya harus berubah. Saya harus segera istilahnya jangan seperti ini terus. Itu akhirnya. Ya alhamdulillahnya ya jalan manusia beda-beda. Jadi di tengah keterpurukan tahun 2002 itu saya ketemu orang yang suaminya di Amerika. Dari situ saya dikasih jalan Tuhan. Jadi jangan pernah jealous ke seseorang. Kalau orang pada dari dulu belum siapa-siapa terus sampai ke level seseorang, itu mesti banyak hal yang terjadi di belakangnya. Kalau saya itu tidak, istilahnya kalau orang politik bilang itu jangan melupakan sejarah itu ya. Jadi saudara kita itu kan justru kebersamaan kita dari kecil gitu. Maksudnya yang saudara kandung atau saudara sekitar ya ini. Jadi kita bantu itu enggak hilang kok. Enggak hilang, saya yakin itu. Saya sekarang umur 50 tahun Mas Agung, sama masih muda ya. Contohnya kalau misalnya masalah bantuannya, orang minta bantuan pun tahu diri juga kok. Kebahagiaan hidup itu kan ukurannya bukan kekayaan yang melimpah ruah. Cukup itu kan udah kata kunci kebahagiaan orang banyak. Makanya Pak D relax aja, yang mau ke Amerika Pak didukung, yang mau ke luar negeri saya dukung. Ketika masa depannya itu juga suram, jadi harus berani gambling lah. Kalau orang Amerika bilang itu ketika kamu tidak mau membuat keputusan, ya kamu selamanya di level itu. Terus bagi yang tidak berkenan ke luar negeri cukup bahagia dengan yang dialami di Indonesia, ya Pak D juga welcome gitu loh. Karena ukuran kebahagiaan orang itu beda loh. Orang punya udah ini kadang masih belum bahagia. Orang udah cukup punya ini bahagia. Anything yang Pak D bisa lakukan, Pak D bantu. Pak D Danco, chef terkenal di Amerika. Matur nuwun waktunya. Sekarang kan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Pak.